Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita masuk ke materi sistem pencernaan ya. Kita nanti bahas sedikit mengenai riwayat atau ontogeni dari asal-usul dari mana organ atau sistem pencernaan. Kita bandingkan ya pencernaan pada vertebrata, manusia, terus mamalia yang ruminansia, kemudian mamalia karnivor, aves, sama mamalia hewan pengerat ya atau kelinci kayak dan marmut gitulah ya. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, kita ke apa itu sistem pencernaan atau digestorium system ya. Jadi yang namanya sistem pencernaan kan pasti terdiri dari, kalau sistem organ kan terdiri dari organ-organ pencernaan ya, yang biasanya membentuk suatu saluran karena dilalui oleh makanan gitu. Terus kemudian untuk morfologi atau struktur dari organ cerna pada setiap makhluk hidup itu tidak selalu sama ya, walaupun sama-sama vertebrata, tetapi disesuaikan dengan jenis makanannya ya, atau mengalami adaptasi morfologi gitu. Nah, nanti ini kita bahas yang membedakan pencernaan pada masing-masing kelompok vertebrata ya. Terus kemudian fungsi dari organ pencernaan yaitu untuk membreakdown makanan menjadi komponen yang lebih sederhana ya. Tujuannya untuk apa? Kenapa kok perlu dicerna jadi lebih kecil makanan? Supaya bisa menjawab, Bu. Ya. Makanan yang awalnya bentuknya kompleks itu menjadi lebih sederhana itu supaya nanti penyerapan nutrisinya itu lebih maksimal oleh tubuh itu. Iya, benar sekali ya. Jadi makanan yang kita makan ya baiknya itu dicerna supaya lebih kecil lagi supaya mudah diserap oleh tubuh ya, sehingga mudah untuk dikirim ke sel-sel tubuh gitu. Jadi itu fungsi sistem pencernaan pada makhluk hidup ya. Nah, tadi itu kan saya jelaskan bahwa sistem pencernaan itu sebagian besar itu berupa saluran ya, atau saluran pencernaan. Nah, ada juga ini organ pencernaan ya, dia itu menghasilkan suatu zat, bisa enzim, bisa mukus atau lendir ya, itu untuk membantu mencerna makanan yang dihasilkan oleh ini ya, kelenjar pencernaan atau digestive glands. Jadi ini contoh sekretnya yang dihasilkan oleh kelenjar cerna, yaitu ada enzim, mukus, dan substansi yang lain. Untuk jenis-jenis kelenjar pencernaan yang ada dalam tubuh kita ya, kita ambil contoh manusia aja dulu ya. Apa saja kelenjar cerna yang ada di manusia? Ada di organ apa aja? Di mulut ya, di mulut itu menghasilkan apa? Zatnya? Air liur ya atau ludah ya, itu ada enzimnya untuk memecah karbohidrat yaitu jenis polisakarida menjadi disakarida atau lebih kecil lagi ya strukturnya. Tapi masih belum yang paling sederhana, harus dicerna dulu di usus halus ya supaya benar-benar paling yang sederhana lagi. Terus di mulut ada tadi ya enzim ya, di air ludah ya atau air liur. Kemudian di mana lagi? Di hati ya, di hati juga ada ya. Hati itu menghasilkan apa zatnya? Empedu. Kemudian ada apalagi yang menghasilkan sekret atau kelenjar cerna? Jadi usus ya, usus halus. Ada yang tanyakan? Ya, silahkan. Izin bertanya Ibu, untuk apakah ada organ yang memiliki fungsi sama dengan kelenjar cerna seperti itu? Organ, maksudnya organ saluran pencernaan gitu? Iya. Oh, maksudnya apakah ada organ yang fungsinya sebagai saluran cerna juga sebagai kelenjar cerna gitu ya? Oke, ya ada organ yang dia itu sebagai saluran cerna juga sekaligus kelenjar cerna, yaitu ada di lambung ya. Lambung itu dia kan juga dilalui makanan, juga dia menghasilkan enzim ya kan buat mencerna makanan. Kemudian ada lagi usus halus ya, usus halus kan dia juga menghasilkan enzim ya untuk mencerna makanan ya, dengan memecah atau membreakdown makanan supaya lebih sederhana lagi, dan juga dilalui oleh makanan kan ya, usus ya.
Tuh. Dan ada juga organ yang dia itu hanya sebagai kelenjar saja, nggak dilalui oleh makanan. Yaitu organ apa? Apa? Iya, hati. Benar ya, hati itu nggak dilalui makanannya, tapi dia menghasilkan sekret yaitu empedu, kemudian dikirimkan ke usus halus ya. Nah ini kalau ini kan urutan organ pencernaan pasti sudah hafal ya ini ya. Nah dari mulut, kemudian esofagus, ventriculus, lambung, kemudian usus halus, sudah 3 ya. Duodenum, jejunum, ileum, cecum atau usus buntu ya atau appendix. Kemudian usus besar, kemudian rektum. Rektum ini batas antara usus besar sama anus ya. Kemudian terakhir anus. Nah usus buntu ini sendiri kalau pada manusia ada fungsinya nggak? Usus buntu pada manusia. Bentuknya gimana? Usus buntu, ini loh usus buntu ya. Nah ini usus buntu, kecil dan tidak ada fungsinya ya. Tapi kalau pada hewan lain kira-kira gimana usus buntunya? Apakah kayak gini juga? Nah kita buktikan ya di slide yang berikutnya ya. Jadi ini adalah organ pencernaan utama pada manusia ya. Kurang lebih pada vertebrata itu sama ya, tapi ada sedikit membedakan yaitu berdasarkan jenis makanannya, jadi strukturnya ada yang berbeda ya. Terus, nah ini asal usul sistem pencernaan ya, di mana organ cerna kita itu berasal dari lapisan endoderm. Jadi urutannya kan gini ya, setelah ada fertilisasi ya sperma ovum kan ada jadi morula ya, morula, blastula, kemudian gastrula ya. Nah, gastrula kan ada 3 lapisan embrional. Yang paling dalam ya lapisan endoderm inilah yang nantinya jadi semua organ pencernaan kita ya dari endoderm ini. Nah, endoderm ini tuh membentuk suatu saluran atau tabung ya, di mana ada 3 bagian, foregut, midgut, hindgut. Gut itu artinya salurannya atau tabung. Nah itu asalnya dari endoderm. Tuh. Nah kalau foregut ini jadi ini ya, yang posisinya itu ada di bagian atas ya. Kemudian yang tengah midgut, kemudian yang hindgut yang bawah ya. Nah ini semua sistem pencernaan kita dari endoderm. Nah ini bisa kalian baca sendiri ya nanti di rumah. Apa saja yang berasal dari foregut itu apa saja, midgut apa saja, hindgut apa aja ya. Nah kita langsung bahas ke kelenjar pencernaan ya. Oke, ada yang tanyakan ya? Gak ada ya? Oke lanjut ya. Terus berikutnya kelenjar pencernaan. Ada di mulut kelenjar ludah, ada 3 ya, parotid, submandibularis sama sublingualis 3. Nah ini duk ini artinya saluran ya, maksudnya ada kelenjar, ada saluran, kemudian nanti saluran tadi itu membawa ludah ya ke mulut untuk membantu mencerna makanan. Jadi 3 kelenjar ini itu beda-beda nama salurannya ya, nama salurannya yang ini. Kalau parotid ini ada di bawah telinga, kalau yang submandibularis itu ada di bawah rahang ya, kalau yang sublingualis ada di bawah lidah. Terus berikutnya untuk liver, hati dan kantung empedu, vesica velea. Nah, untuk kedua organ ini itu punya saluran sendiri ya. Untuk hati itu ada saluran ya keluar namanya ductus hepaticus. Kalau yang vesica velea atau kantung empedu itu salurannya namanya ductus cysticus ya. Nah, jadi itu empedu dihasilkan oleh hati ya. Kemudian nanti kantung empedu itu buat nampung. Nah, nanti si ductus cysticus ini itu nanti akan mengirim empedu untuk dikirimkan ke usus halus ya untuk digunakan sebagai bahan atau zat untuk mencerna makanan. Khususnya mencerna apa? Lemak ya, empedu itu buat emulsi lemak. Terus kemudian muara dari ductus hepaticus, ductus cysticus itu adalah ductus choledocus. Jadi ada gambarnya ya.
ductus choledochus. Jadi itu ductus hepaticus dari hati, ductus cysticus dari vesica velea. Nah, ini itu ada muaranya kedua saluran tadi, ductus choledochus. Nah, ini pankreas menghasilkan ada dua fungsi ya untuk enzim yang dihasilkan itu dari kelenjar eksokrin. Kalau hormon misalnya kayak insulin ya, glukagon itu dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Untuk pankreas ini ada dua channel ya, ada dua gerbang, besar dan kecil. Kalau yang besar itu salurannya ductus Wirsunghi, kalau yang kecil itu ductus Santorini. Nah, apakah manusia punya keduanya? Kita lihat nanti di slide selanjutnya ya. Kemudian, oke, kita ke slide selanjutnya supaya nyambung. Nah, ini tadi kan ada ductus Wirsunghi dan ductus Santorini ya. Ternyata pada manusia, kucing dan apa ini sih? Domba ya. Domba itu nggak ada ductus Santorini. Kita hanya punya ductus Wirsunghi. Ini saluran yang dari pankreas tadi ya. Tuh, ductus Wirsunghi. Nah, terus Santorini itu punyanya siapa? Babi ya, banteng. Terus itu punya ductus Santorini. Sedangkan kalau manusia kayak kita ya, itu mengalami atrofi atau mengecil ductus Santorininya. Jadi itu sebenarnya itu ada waktu awal perkembangan embrio itu ada keduanya. Cuman setelah berkembang selanjutnya itu mengalami atrofi. Kalau pada manusia, kucing dan domba ya, yang berkembang hanya ductus Wirsunghi. Nah, kalau yang babi dan banteng ini berkembang ductus Santorininya ya. Nah, berikutnya pigeon atau merpati ya, merpati burung dara itu nggak punya vesica velea ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tanya Ibu. Ya. Jadi mengapa burung itu tidak memiliki vesica velea? Oke, burung nggak punya vesica velea atau nggak punya kantung empedu ya. Soalnya burung, khususnya burung yang makan biji-bijian ya, karena kan biji-bijian itu lemaknya nggak terlalu banyak. Sedangkan fungsi empedu kan untuk mengemulsi lemak ya, jadinya tidak begitu penting juga gitu loh untuk ada kantung empedu. Jadi kalau misalnya empedu yang dihasilkan dari hati langsung aja dikirim ke usus halus ya, tanpa disimpan di kantung empedu gitu. Jadi untuk efisiensi istilahnya ya, jadi langsung dikirim ke usus halus karena toh makanannya tidak mengandung banyak lemak ya, makanya nggak ada vesica veleanya. Terus juga bisa jadi ya karena burung itu kan terbang ya, dengan adanya pengurangan organ sehingga bisa lebih ringan lagi tubuhnya ya. Kalau misalnya kantung empedu itu nggak perlu ada gitu, sehingga bisa meringankan tubuh saat terbang ya. Gimana? Udah ya? Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah gambar saluran pencernaan ya. Di sini ada hati, ini kantung empedu. Nah, tadi yang kita bahas mengenai macam-macam salurannya ya. Kalau yang ada di hati kan ada ductus hepaticus ya tadi ya. Kalau yang dari kantung empedu ductus cysticus. Nah, kemudian muaranya ductus choledochus. Kemudian menuju ke saluran usus halus, gunakan untuk mencerna makanannya. Ini kan empedu ya, berarti untuk mengemulsi lemak. Oke, kemudian ini adalah pankreas. Ini yang menghasilkan enzim untuk mencerna makanan juga ya. Ada tripsin, amilase, lipase ya. Kemudian dikirim juga ke usus halus. Oke, berikutnya. Nah, ini kita bahas mengenai case tadi ya, studi kasus. Nanti ini kalian bisa diskusi dengan teman yang jajaran ya, satu kelompok 2 orang aja ya, untuk membahas atau menjawab pertanyaan mengenai studi kasus ini ya. Nah, ini nanti kalian jawab pertanyaan ini ya, bagaimana cacing fasciola tadi ya masuk ke pencernaan sapi. Yang kedua, jelaskan bagaimana infeksi fasciola gigantica yang sudah akut bisa menyebabkan kolangitis, kolestisis, dan kolangiolit yang paling parah. Kemudian apakah menurut Anda daging sapi yang terinfeksi ya setelah direbus
beberapa jam direbus lama gitu ya. Nah, kira-kira apakah bisa menghilangkan toksinnya, maka bisa dimakan ya. Terus kemudian untuk mencegah resiko infeksi cacing, gimana caranya ya. Kemudian yang kelima, gimana sih cara milih daging sapi yang sehat yang nggak terinfeksi oleh cacing hati ya. Silahkan diskusi satu kelompok 2 orang. Nanti saya kasih waktu sekitar 20-25 menit ya. Nanti yang siap bisa untuk menjawab soal ke depan ya. Nanti ada nilai partisipan ya buat yang berani maju ke depan. Oke, silahkan diskusi. Perkenalkan diri dulu ya. Oke, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya Ibu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Saputri dan juga rekan saya Yolanda Pitaloka. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cacing masuk ke dalam pencernaan sapi dan menginfeksi organ hati? Oke, cacing Fasciola gigantica itu bisa masuk ke tubuh sapi saat sapi itu makan rumput ataupun air yang terkontaminasi. Nah, setelah tertelan, larva itu akan menembus usus, masuk ke hati dan menetap di saluran empedu. Untuk yang nomor 2 yaitu menjelaskan bagaimana infeksi Fasciola gigantica yang sudah akut dapat menyebabkan kolangitis dan kolesistitis serta menimbulkan kolangiotis. Kolangiolit. Oke, untuk infeksi akut itu bisa menyebabkan kolangitis, yaitu peradangan saluran empedu akibat penyumbatan dan juga infeksi. Lalu yang kolesistitis itu peradangan kantung empedu akibat penyumbatan dan infeksi. Lalu yang terakhir yaitu kolangiolit, yaitu batu saluran empedu yang terbentuk dari campuran telur cacing, lendir dan juga empedu yang mengendap. Baik, selanjutnya untuk nomor 3, menurut Anda apakah daging dari hati sapi yang terinfeksi Fasciola gigantica telah direbus suhu tinggi selama beberapa jam bisa dikonsumsi? Jawabannya adalah secara teknis, cacing dan telurnya mati jika direbus suhu tinggi. Namun, hati yang terinfeksi sebaiknya tidak dikonsumsi dikarenakan mengandung jaringan rusak, toksin atau perubahan patologis yang tidak layak makan. Lalu yang nomor 4, menurut Anda, bagaimanakah upaya untuk mencegah risiko infeksi cacing hati pada peternakan sapi potong? Ada beberapa cara. Yang pertama, menghindari pengembalaan di area rawa atau berair atau tempat siput inang. Yang kedua, memberikan obat cacing hati secara berkala. Yang ketiga, menjaga sanitasi dan drainase di area peternakan. Yang keempat, memotong siklus hidup cacing dengan mengontrol populasi siput. Lalu yang nomor 5, bagaimanakah memilih daging hati sapi yang sehat dan tidak terinfeksi cacing hati? Yang pertama, memilih yang berwarna merah segar, tidak pucat atau kehijauan. Yang kedua, memiliki tekstur yang halus, tidak keras, berlubang atau mengandung bintik putih. Nah, selain kedua hal tersebut itu juga tidak ada saluran empedu membesar atau bekas luka migrasi cacing. Dan apabila masih ragu bisa melakukan pemeriksaan veteriner atau laboratorium. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terus ya. Oke, untuk jawabannya itu semuanya benar ya. Benar, semuanya hampir sempurna ya, sesuai. Jadi untuk pilih hati sapi yang sehat di pasar ya, sebenarnya hati sapi memang nggak boleh dikonsumsi setiap hari ya, tapi kita kalau makan ya nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering pokoknya ya, karena hati sapi itu mengandung vitamin E ya. Tuh, jadi biasanya kan kalau anak balita itu biasanya itu didulang sayur sop sama hati sapi biasanya ya, karena ada vitamin E-nya. Cuman nggak boleh sering-sering gitu ya. Nah, tadi tips untuk milih hati sapi seperti itu ya. Kalau kemarin pas waktu Idul Adha ya, dulu sih mungkin tahun-tahun yang sebelumnya itu kan biasanya tuh sering banget kalau waktu Idul Adha itu rame ini sapinya ada cacing hatinya gitu ya. Tapi kalau tahun ini alhamdulillah nggak ada berita seperti itu. Jadi alhamdulillah sapinya sebenarnya sehat ya. Tuh, jadi untuk memilih hati sapi
memang perlu ketelitian ya gitu. Biasanya kalau beli yang paling enak tuh beli hati ayam ya biasanya ya. Tuh ya soalnya kan sama-sama enak, terus juga kalau ayam kan nggak makan rumput ya, jadi kan nggak ada psikopotamida sama cacing fasciola ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau kalian lihat burung atau ayam makan kerikil ya jangan dimakan, jangan. Itu buat nyata makanannya mereka ya, jangan dihalang-halangi ya. Nah, ini ya tadi mulut esofagus. Nah, esofagus ini itu bermodifikasi menjadi crop atau inglovis tadi ya. Kemudian bermodifikasi menjadi lambung pelenjar, ini yang stomach ini ya. Nah, inilah lambung pengunyahnya gitu. Jadi ini lambung sesungguhnya itu yang ini ya. Jadi ini itu saluran yang modifikasi dari esofagus. Ini yang lambung kelenjar yang ini tuh fungsinya untuk menghasilkan sekret atau zat untuk mencerna biji-bijian di sini. Gitu. Jadi pencernaannya di sini, tapi ini tuh untuk menghasilkan enzim-enzim untuk mencerna makanan di sini. Ya. Nah ini pada burung ya, karena dia makan biji-bijian, teksturnya yang atos, yang keras ya, sehingga perlu pencernaan yang lebih ekstra ya. Ada enzim, kemudian ada batu ya untuk memecah biji-bijian tadi supaya lebih sederhana molekulnya supaya mudah diserap oleh tubuh. Nah, bagaimana dengan ruminansia ya, ruminansia atau sapi. Nah, sapi itu dia tuh mencerna, mengunyah makanan itu 2 kali ya. Jadi gini, dia itu ngunyah ya, ngunyah rumput kemudian ditelan. Terus setelah itu beberapa waktu kemudian dimuntahkan lagi untuk dikunyah lagi untuk yang kedua kalinya gitu. Terus ditelan lagi, terus masuk ke saluran pencernaan di mana tadi ada modifikasi dari esofagus ya, yaitu ada ini modifikasinya rumen, retikulum sama omasum. Nah, abomasum ini adalah lambung sesungguhnya. Jadi dia itu punya berapa organ pencernaan selain lambung ya. Dan kemudian di rumen ini ada bakteri untuk fermentasi, dan begitu pun juga pada organ-organ yang lainnya. Ada yang tanyakan? Ya? Izin bertanya Ibu, jadi mengapa sapi itu mengunyah makanan 2 kali dan memiliki banyak organ seperti lambung? Oke, kenapa kok sapi mengunyah 2 kali? Setelah dikunyah, ditelan, dimuntahkan, dikunyah lagi gitu ya. Soalnya sapi makannya apa? Rumput ya. Rumput itu kan teksturnya keras ya, atos ya. Nggak kayak kita makan sayur kayak biasanya ya kan. Nah, itu keras karena banyak mengandung selulosa. Selulosa itu kalau mau dicerna supaya jadi glukosa itu prosesnya panjang ya. Jadi nggak cuma menggunakan enzim dari organ cernanya, tapi juga dibantu oleh bakteri-bakteri atau protozoa di organ pencernaannya gitu. Jadi ngunyah itu supaya teksturnya itu lebih halus lagi, makanya dikunyah 2 kali ya. Terus habis itu ada ini ya, rumen, retikulum, omasum. Di situ ada bakteri dan protozoa yang membantu mencerna makanan, mencerna rumput ya, supaya nanti selulosa benar-benar menjadi glukosa ya. Gitu. Jadi kalau kita manusia ini makan rumput, bisa nggak makan rumput manusia? Nggak bisa, karena kita nggak punya rumen, retikulum, omasum ya, kita nggak punya bakteri atau protozoa untuk memfermentasi rumput ya. Jadi kalau kita makan rumput, keluarnya rumputnya utuh ya, karena kita nggak bisa mencerna gitu. Jadi makanya sapi dia punya struktur organ yang beda dengan manusia karena dia makanannya rumput gitu. Jadi dia punya modifikasi esofagus tadi, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan kemudian lambung sesungguhnya ini abomasum. Jadi ini kalau saya gambarkan ya. Oh ya, selain itu juga bakteri selain untuk membantu mencerna makanan ya, ternyata ini bermanfaat loh. Dia bisa menghasilkan vitamin B12 dan sumber protein. Nah ini bakteri pada rumen ya. Kita lihat yang gambar ini ya. Nah, kita bandingkan. Di sini itu gambar koala ya, ini koala herbivore. Contoh herbivore ini gambar
rubah ya ini ya, rubah atau yang dimakan itu daging ya, karnivor. Kita bandingkan, stomachnya, lambungnya sama ya. Terus kemudian ini usus kecilnya sama ya, kurang lebih sama lah, cuman melengkungnya beda. Kemudian sekumnya sama nggak? Beda ya. Terus kemudian usus besarnya, ini usus besarnya karnivor, usus besarnya herbivor, sama? Beda. Oke. Nah, ternyata usus buntu pada hewan pengerat ya, atau yang makan biji-biji, makan sayur-sayuran ya, hijau-hijau gitu. Misalnya kayak marmut, kelinci ya, itu usus buntu digunakan untuk fermentasi makanannya gitu. Karena kan dia makannya apa? Tumbuh-tumbuhan tok ya. Nggak makan daging kan ya, berarti banyak apanya? Banyak seratnya ya kan? Tumbuhan kan banyak seratnya ya. Kalau kita makan sayur itu kan buat dapat apa? Serat ya kan. Nah, karena banyak seratnya ya, karena dia banyak makan tumbuh-tumbuhan ya, sehingga dia perlu suatu organ yang khusus buat membantu untuk mencerna selulosa di tumbuh-tumbuhan yang dimakan tadi. Nah, dia pakai ini tadi, usus buntu tadi tuh. Usus buntunya makanya panjang ya. Kalau karnivor dia makan daging ya kan, tapi usus buntunya kecil karena dia nggak perlu fermentasi ya. Jadi dia nggak perlu ada bantuan bakteri untuk mencerna serat-seratnya ya. Jadi makanya kecil. Terus kemudian usus besarnya ya, usus besarnya pada herbivor ini panjang. Kenapa kok panjang? Karena ada serat ya kan. Jadi kan serat kan biasanya kan bagus buat buat pencernaan, khususnya buat supaya itu bisa lancar gitu ya, BAB-nya lancar gitu ya. Nah, ini di sini banyak seratnya di sini, sisa atau ampas dari mencerna makanan sayur-sayuran tadi yang dimakan. Nah, kalau yang ini kan dia nggak makan sayur, ya kan, dia makan daging aja, nggak banyak seratnya, sehingga usus besarnya pendek gitu. Nah, kalau manusia itu panjang sih ya usus besarnya ya, tapi ya nggak sepanjang si herbivore ya kan, karena kan kita juga makannya sayur ya tuh. Jadi ini sama-sama mamalia ya, tapi itu beda struktur organ cernanya. Karena apa? Karena makanannya beda ya, jadi makanan beda, terus kemudian struktur organ pencernaannya juga berbeda walaupun sama-sama mamalia ya. Ini slide terakhir ya. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti saya tanya ya, gimana? Ya, jadi ini materi sistem pencernaan. Minggu depan kita bahas triploblastik ya, triploblastik nanti yang ngajar dengan Ibu Dawati ya. Kemudian kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti bisa saya akhiri ya kuliah hari ini ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat ya. Dan ini nanti materinya akan kita evaluasi di UTS ya, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi ya. Baik, saya akhiri. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sungguhan ya ini ya. Udah ya, oke. Kalau ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.